Tapi karena kita baru masuk pertama ini, tetap saya sampaikan pertemuan pertama dulu. Nanti coba saya diskusikan dengan bagian akademik atau koordinatornya Pak Adi, apakah ada perkuliahan pengganti atau tidak. Ya, ya nggak perlu ditulis semua di chat. Yang penting di namanya diganti saja ya. Oke, mungkin itu ya. Atau ada yang mau tanya lagi, tanyanya nggak harus di chat, bisa dibuka mikrofonnya. Kalau masih ada yang mau bertanya terkait dengan kontrak perkuliahan 1 semester ke depan. Ya, enggak Mas, Mas Rian, wah namanya apa ya? Ganti aja Mas, diganti aja namanya Mas Rian, diikuti NIM-nya. Nanti saya yang ngabsen, ya. Ah, Oke, Mas Rian, itu kan ada namanya Mas Rian. Silakan diganti nama. Diganti nama, ditambah dengan NIM-nya, Mas Rian. Itu seperti yang kayak di chat itu loh, ya. Oke, teman-teman, tolong bisa dijelaskan. Mungkin yang menjelaskan saya, Mas Rian ini bingung ya. Atau ya, silakan yang paham bisa dijelaskan mungkin. Dibuka Mas, aja mic-nya. Mas Rian, absennya namanya ditambah NIM. Iya betul gitu. Ya, oke, udah paham ya Mas Rian. Jadi namanya Mas Rian ya, jadi namanya Mas Rian tambahkan NIM-nya aja. Ini kan video, ya ini kan kuliah sudah saya recorder, nanti saya yang mengabsen ya, karena saya kan ada jurnal absennya, nanti jadi saya harus ngabsen satu-satu, karena kalau kita masuk yang di kelas offline, teman-teman bisa offline teman-teman bisa tanda tangan. Ini Mbak Ayunike siang Pak, izin sebelumnya saya Ayunike dan Maudi dari Teknik Biomodis tidak dapat kelas online sampai bulan November dikarenakan Oh, oke Mbak Enwike, coba nanti saya koordinasikan dengan koordinatornya ya. Ini magang apa Mbak? Magang MBKM bisa dibuka nggak suaranya Mbak Enwike mungkin? Magangnya terus ada surat dari Kaprodinya nggak? Mbak Enwike bisa buka mic-nya? Halo Kak, Halo, ya. sebelumnya ada suratnya kok Pak, ada surat NBKM Pak. Oke. Ada surat dari prodinya ya, berarti ya. Coba nanti dikirimkan ke saya juga, Mbak. Siapa aja yang mengikuti magang sebagai dasar, gitu ya. Dan coba nanti saya koordinasikan dengan koordinator dan bagian akademiknya. Kalau memang ada kegiatan magang yang kuliah offline-nya gimana. Nanti dikirimkan ke saya aja ya suratnya ya, Mbak Eunike. Iya Pak, baik. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terus izin bertanya Pak, untuk penugasan individu di kuliah pada pertemuan 3 deadline kemarin Sabtu tanggal itu tetap dikatakan ya Pak. Oke, Mbak Adinda, ya benar harusnya kan minggu ketiga itu kan kita ya minggu ketiga kan sudah masuk ke pertemuan 3. Nah ini saya jelaskan terlebih dahulu. Sebentar ya Mbak Adinda, saya ganti slide-nya. Saya jelaskan yang ke
Baik, sudah muncul ya di teman-teman semua. Oke, Sudah, Pak. ya. Ini RPS ya, RPS itu rencana pembelajaran semester. Jadi apa yang akan kita pelajari ya, baik itu capaian pembelajarannya, capaian mata kuliahnya, lalu bagaimana mekanisme dan kegiatannya ini ada di sini ya. Jadi akan saya jelaskan ya terkait dengan RPS mata kuliah ini. Tentunya nanti juga teman-teman bisa baca ya sebenarnya deskripsi singkat perlunya mata kuliah ini seperti apa ya. Lalu tadi juga sumber-sumber pustaka, bahan kajian yang sudah saya informasikan ya untuk bisa dibaca, dipelajari. Dan ini adalah uraian ya, uraian dari setiap subbahasan selama kita pembelajaran Pancasila ini ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita ada RPS, ada kontrak kuliah yang sudah saya sampaikan ya, dan nanti kita akan belajar tentang konsep atau urgensi dari pendidikan Pancasila ini ya. Ini ada di pertemuan 1 dan 2 ya, yang harusnya di minggu kemarin. Dan tadi ada yang bertanya untuk tugas seperti itu ya. Jadi saya informasikan bahwa selama 1 semester ini, selama 1 semester ini 14 kali pertemuan, itu teman-teman nanti akan mendapatkan 3 tugas ya. Silakan bisa dicatat ya. 3 tugas itu nanti baru akan diberikan pada pertemuan ketiga ya. Jadi bukan deadline-nya di pertemuan ketiga besok, bukan ya Mbak ya, tapi baru akan diberikan pada pertemuan ketiga nanti ya. Lalu pertemuan kelima dan pertemuan ke-7 seperti itu. Nah, dari tugas-tugas itu nanti teman-teman pokoknya dalam 1 semester ini tugas pokok ya, tugas pokok itu tidak lebih dari ketiga pemberian tadi ya, artinya yang benar-benar pokoknya. Dan nantinya teman-teman juga akan ada tugas dengan penyusunan kelompok seperti itu untuk yang pembuatan outputnya, yaitu yang tadi program based learning tadi ya, itu nanti tugasnya kelompok ya. Jadi mungkin perlu dibentuk dari saat ini ya, di mana satu kelompoknya maksimal itu 15 orang ya. Satu kelompoknya 15 orang dan minimal 10 orang. Silakan dicari sendiri saja ya nanti untuk penyusunan program based learning-nya ya. Minimal 10 orang dan maksimalnya 15 orang. Nah, tugas-tugas yang tadi di pertemuan 3, 5, 7 nanti bisa teman-teman pantau dari Kulino ya untuk perintahnya seperti apa, dan tentunya teman-teman di menu Kulino itu juga ada bisa untuk absensi ya. Jadi jangan lupa juga untuk antisipasi di menu Kulino juga bisa untuk absen di perkuliahannya seperti itu ya. Seperti itu ya Mbak Adinda. Cukup jelas ya Mbak ya. Itu terkait dengan tugas. Dan ini saya lanjutkan pada RPS kita ya, RPS di pembelajaran kita.
di mana dalam satu semester ini sudah tertuang semua ya, di pertemuannya ini sudah ada diureannya. Jadi di sini